Cewek ini curhat ke temannya kalau dia selalu ngerasa diikutin setiap jogging pagi hari. Pada keesokan harinya, cewek ini jogging lagi nih kayak biasa. Dan saat sedang jogging, tiba-tiba ada satu laki-laki yang tepat berada di depan perempuan itu. Perempuan itu pun hampir nyemprotin cairan ladanya tuh. Tapi ternyata itu adalah teman laki-lakinya yang sebelumnya dia curhat tuh. Cewek ini pun gak jadi panik nih. Tapi teman cowoknya itu semakin lama semakin mencurigakan dong. Dan benar aja kan, cewek ini hampir diapa-apain sama laki-laki itu. Cewek ini pun ngelawan dan minta tolong tuh. Tapi karena ngelawan, dia sampai dicekik dong sama laki-laki itu. Untung aja ada orang lain nih yang nolongin cewek itu tadi. Cewek itu tadi pun ngelapor ke polisi dan pada akhirnya temennya ini ditangkap dan dipenjara. Tetap hati-hati dimanapun dan kapanpun ya guys. Anak cewek ini selalu ditinggalin sendirian di rumah sama orang tuanya karena orang tuanya pergi kerja. Dia pun selalu menghabiskan waktunya dengan menonton TV. Dan pada malam itu cuaca lagi hujan. Dia pun main handphone sambil tiduran di kamarnya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara nyaring dari lantai bawah rumahnya. Karena penasaran, dia pun turun ke bawah untuk ngeliat. Dan ternyata itu adalah sosok laki-laki misterius. Dia pun cepat-cepat masuk ke kamarnya lagi dan nelpon polisi. Tapi dia malah ketahuan sama laki-laki aneh tadi. Laki-laki itu berusaha mendobrak pintu kamarnya. Dan ternyata dari pintu bagian atas muncul laki-laki itu. Kira-kira anak ini bakal selamat gak ya? Kita lanjut part 2. Laki-laki aneh itu berusaha membuka pintu kamar anak tersebut. Karena panik dan takut, anak ini pun lompat nih dari jendela kamarnya. Udah gak peduli sama rasa sakitnya, dia pun berusaha tuh kabur. Gak lama setelah itu, polisi langsung datang dan menangkap pria aneh itu. Syukur deh akhirnya anak ini selamat. Karena lompat dari lantai 2 rumahnya, dia pun baru ngerasain sakit beberapa saat setelah itu. Mendengar kabar itu, orang tuanya pun langsung pulang tuh. Dan sejak saat itu, orang tuanya mutusin untuk pindah rumah dan gak berani lagi ninggalin anaknya di rumah sendirian. Wanita ini baru pindah di apartemen sekitar kampusnya. Dia pun minta kunci apartemennya tuh ke si penjaga. Pas sampai kamar, dia baru sadar kalau di situ udah ada satu temannya. Pada malam harinya, dia mimpi jatuh dari gedung tinggi kayak gitu. Dia pun terbangun dan kaget banget tuh. Yang buat dia lebih kaget adalah temannya menangis ketakutan tepat di sampingnya. Pas ditanyain kenapa temannya ini takut, temannya itu cerita kalau tadi malam dia ngeliat ada sosok yang tinggi, besar berwarna hitam tepat berada di atas wanita tersebut. Dia pun sampai nunjukin fotonya kayak gitu. Ih, serem banget kan guys. Coba deh kalian bayangin kalau ada di posisi itu gimana. Nah, keesokan harinya mereka berdua ini memilih untuk masing-masing pindah di apartemen yang berbeda. Tapi beberapa bulan kemudian temannya tadi ditemukan tewas kayak gitu guys. Dan dari HP-nya muncul sosok hitam yang tadi. Serem banget ya guys. Kalian pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Pasangan ini lagi nyantai nih di ruang tamu. Tapi tiba-tiba mereka dengar suara ketukan pintu dari luar. Pas dibuka, ternyata itu tetangga mereka. Tingkah tetangga mereka itu aneh banget, dia berkeringat dan matanya juga merah. Dia datang ke rumah pasangan itu untuk numpang ke toiletnya. Tapi tingkahnya benar-benar mencurigakan nih. Karena kasihan, pasangan ini pun menumpangkan toilet ke tetangganya itu. Tapi setelah berjam-jam berlalu, tetangganya itu nggak keluar-keluar dong dari toilet. Sampai akhirnya pasangan ini pun memutuskan untuk memeriksa langsung. Pas diketukan pintu, tetangganya itu nggak nyaut. Terpaksa mereka dobrak aja deh tuh pintunya. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Tetangganya tadi sudah tewas dong di kamar mandi pasangan ini. Dia tewas bunuh diri dengan menancapkan silet ke lehernya. Ih, serem banget kan guys? Kalian punya nggak nih tetangga yang mencurigakan kayak gini? Pria ini lagi asik mancing di sungai, tapi di sungai itu juga ada pria lain tuh. Pria baju hijau ini pun menyapa dengan hangat. Tapi pria yang baju merah semakin lama semakin mencurigakan guys. Dia ajak pria yang baju hijau untuk pergi ke tengah hutan. Pas pria baju hijau nggak mau, dia keluarin senjata kayak gitu. Pria baju hijau itu pun cepat-cepat pergi tuh dari situ. Keesokan harinya saat sedang tidur, pria baju hijau tadi mendengar suara yang mirip seperti pria yang baju merah. Dia pun sembunyi di belakang kasurnya sambil menelpon polisi. Saat polisi udah nyampe di rumah pria itu dan melakukan pengecekan, ternyata nggak ada siapa-siapa dong di sekitar situ. Beberapa hari kemudian, pria ini pun pindah rumah nih karena takut. Dia juga melanjutkan hobi memancingnya.
Tapi saat sedang memancing, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh tuh keluar dari dalam air. Kira-kira itu apa ya?